Kalau saya lihat ini ada beberapa biosaka di sini. Nah ini boleh sedikit saya tanya-tanya Pak mengenai yang ini Pak, untuk biosakanya. Boleh ya, boleh. Nah ini kan dari segi warna itu Pak ada 3 warna berbeda. Apakah pengaruh tentang warna ini Pak? Berpengaruh Pak, ini karena ini biosaka yang ada di sini ini. Yang pertama, walaupun biosaka ini homogennya itu sempurna bisa 5 tahun ya. Iya 5 tahun ya. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Salam sukses, salam semangat, serta salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, seperti biasa saya akan berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua masih seputar pertanian dan perkebunan. Baik sahabat, topik kali ini saya akan sedikit berbagi dengan sahabat-sahabat semua mengenai pupuk biosaka ya, yang sedang tren ya, dan patut kita aplikasikan karena menurut sumber yang ada bahwa biosaka itu punya kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh jenis pupuk-pupuk lainnya. Nah untuk lebih jelasnya kita langsung tanya aja narasumber. Kebetulan saya lagi ada di BPP Kecamatan Ciniru ya, dan kita akan coba menggali sumber yang bisa kita jadikan referensi untuk aplikasi biosaka. Baik, kita simak cuplikan videonya. Let's go. Nah ini kita sudah masuk di area BPP Ciniru. Kebetulan tadi sudah berkenalan dengan beliau-beliau dan alhamdulillah saya diarahkan ke ruangannya POPT ya. POPT nih kebetulan ada Pak Toto ya. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Toto, saya mengganggu dan mungkin saya akan sedikit sharing mengenai biosaka Pak. Bisa ngobrol dengan siapa kira-kira Pak? Kalau ini untuk wilayah Ciniru kebetulan ada POPT-nya yaitu Pak Nana, bisa ada di dalam ruangan, bisa langsung koordinasi dan kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, siap. Baik. Nah ini ternyata ruangannya ruang POPT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, punten nggak ganggu. Ya. Alhamdulillah nih sahabat semua, ternyata di sini ruangannya Pak Nana sebagai bagian POPT beserta nih Pak Toto ya. Baik sahabat, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke narasumber karena saya sedang berada di BPP Kecamatan Ciniru ya, dan mudah-mudahan saya dapat ilmu bersama rekan-rekan nih, terutama buat para pemula yang belum mengenal biosaka sahabat ya, karena selama ini saya pelatihannya pelatihan online gitu, tapi kita masuk coba untuk mengaplikasikan ke tanaman kapulaga terutama ya. Tapi sebelum aplikasi saya akan lebih mencari atau mendapatkan ilmunya dulu nih dari BPP nih, karena BPP lah yang bisa membina atau mendampingi kami nanti mengaplikasikan di tanaman kapulaga yang saya targetkan, mungkin tanaman lainnya juga. Dan untuk saat ini mari kita simak videonya bersama Pak Nana bagian POPT BPP Ciniru beserta Pak Toto ya. Nah Pak, ada beberapa yang saya akan tanyakan tentang biosaka, terutama masalah cara pembuatan biosaka gitu yang paling mudah lah Pak. Itu caranya gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nana Kusmana, POPT, UPTD Pertanian
Kecamatan Cineru dan Nangka. Itu saya perkenalkan, mengingat tadi pertanyaan ya, Ya, Pak. mengenai Biosaka. Insya Allah kami akan menjelaskan dulu. Biosaka merupakan salah satu metode pertanian ramah lingkungan, teknologi mudah dan murah yang dapat diterapkan oleh petani sebagai upaya menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Siapa? Biosaka bisa langsung kita praktekkan dengan ramah lingkungan, dan Biosaka itu sebagai salah satu metode untuk para petani yang di wilayahnya masing-masing, karena Biosaka sangat gampang dalam pembuatannya. Ya. Dan Biosaka itu kalau mau melaksanakan, mau praktek, itu harus dari lokasi wilayah keadaan sawah tersebut. Oh, gitu. Nah, makanya dalam Biosaka itu ada berbentuk kandungan Biosaka ya. Ya. Nah, kandungannya itu adalah fitohormon dalam kadar rendah dan metabolit sekunder yang bervariasi tergantung jenis tumbuhan. Ya. Jenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan Biosaka. Ya. Karena Biosaka lebih tepat disebut sebagai pemacu pertumbuhan tanaman dengan sedikit membantu dalam pemupukan Bagi para petani ya. bagi para petani yang ada di wilayah masing-masing, dan bisa untuk sedikit membantu pengendalian hama dan penyakit. Ya, siap. Tadi alhamdulillah sudah dapat gambaran mengenai Biosaka, dan saya juga mungkin poin-poin pentingnya ya Pak. Ya. Mengenai Biosaka itu yang paling utama tadi kan dia sebagai pemicu Pak ya. Ya. Nah, pemicu di sini itu apakah dia sebagai elisitor, dan nah ini yang sering pemahaman di lapangan itu kurang begitu paham tentang elisitor gitu ya. Tetapi sebenarnya sepengetahuan saya juga elisitor itu mempunyai peran penting bagi tanaman, karena itu sebagai kalau boleh dibilang dari sisi kacamata saya sebagai petani itu sebagai apa namanya aktivator atau gelombang yang bisa menghantarkan zat-zat tertentu yang dibutuhkan tanaman. Nah, yang menarik selain dari elisitor tadi Bapak sampaikan bahwa bahan Biosaka tersebut harus didapatkan di area pertanian tersebut atau sekitar. Ya. Bukan begitu Pak ya? Ya. Betul Pak? Ya. Kenapa demikian Pak? Mungkin bisa ada gambaran Pak? Untuk gambarannya gini ya, menurut di elisitor itu Biosaka ya, Ya. yang pernah kami lakukan, yang pernah kami coba, yang pernah kami aplikasikan itu ya. Ya. Menurut sumber bahwa pembuatan Biosaka ini jadi tidak sama dengan pembuatan pestisida nabati yang lain. Kenapa? Kami udah coba. Kalau untuk pengaplikasian ada 2 wilayah, Ya. atau ya ada 2 wilayah. Yang satu wilayah A, yang satu wilayah B. Kalau kita mau melaksanakan pengaplikasian di wilayah A, kita ngambil bahan dari wilayah B, itu udah perlakuan yang salah ya. Ya. Jadi kita melakukan, kalau mau aplikasi di blok A atau di wilayah A, kita ngambil bahan di wilayah tersebut. Oh, begitu. Iya, iya. Karena siklusnya itu kemungkinan pengadaptasian antara tanaman dengan yang akan diaplikasikan itu harus menyatu. Oh, senyawa berarti Pak ya? Senyawa, iya. Jenis tanaman apa saja sih sebenarnya yang bisa kita aplikasikan dengan pupuk Biosaka
karena saya ini sebagai yang mungkin selama ini saya budidaya kapulaga ya Pak, dan menarik, saya pernah uji coba juga, tetapi uji coba itu kalau bukan tidak yakin, tapi saya makanya ini dari Bapak itu mudah-mudahan nih bisa memperkuat keyakinan saya dan menambah ilmu yang belum saya dapat, itu bisa menjadi lebih semangat buat saya mengaplikasikan Biosaka. Nah, sebenarnya itu cocok tidak sih ke kapulaga, karena kapulaga itu kan harus benar-benar fokus ke pembuahan kalau kita ingin sukses gitu Pak. Selama ini kalau dari Biosaka kan cara pemupukannya aja itu di spray atau pengabutan Pak ya? Itu bagaimana Pak dengan kapulaga? Apakah potensi atau memang kurang bagus Pak menurut dari teori? Bukan untuk tanaman padi saja Pak. Tapi juga sudah saya coba ya Pak. Di Biosaka itu bisa untuk tanaman lain seperti kopi, alpukat, durian, jagung, dan kedelai. Apalagi di kapulaga itu masih sama-sama seperti dengan rempah, itu bisa saja Pak. Nah baik Bapak, berarti apa yang saya lakukan itu udah pas ya. Tapi setidaknya nanti kalau saya mohon pendampingan bisa Pak ya. Dan mungkin kita akan update melalui channel YouTube ini, saya akan mengupdate-nya dan mungkin lebih bisa sinergi, karena alhamdulillah nih saya baru dapat penjelasan dari sumbernya lah di pertanian ya. Inilah ruangnya yang tepat untuk mencari informasi mengenai materi itu, dan alhamdulillah mungkin tidak bisa saya expose semua karena ini durasi juga sahabat-sahabat semua, tapi setidaknya ini sebagai gambaran cara garis besar, dan mungkin nanti untuk aplikasinya saya akan share di video-video selanjutnya dengan tetap berkaitan dengan hal ini. Dan materi alhamdulillah sudah saya dapat dari BPP nih secara PDF, nanti saya akan aplikasikan, dan ini sangat luar biasa ilmunya ya sahabat-sahabat. Tapi kalau penasaran sahabat bisa nanti pantau terus channelnya. Siap. Ini boleh sedikit saya tanya-tanya Pak mengenai yang ini Pak, untuk Biosakanya. Boleh ya, boleh. Nah ini kan dari segi warna itu Pak ada 3 warna berbeda. Apakah pengaruh tentang warna ini Pak? Berpengaruh Pak, ini karena ini Biosaka yang ada di sini ini. Yang pertama, walaupun Biosaka ini homogennya itu sempurna bisa 5 tahun ya. Iya, 5 tahun ya. Bisa 5 tahun homogen atau kadaluarsanya 5 tahun. Tapi ini yang 3 ini hasil uji coba yang belum sempurna. Oh, belum sempurna. Awalnya ini pas awal ada gencar-gencarnya atau apa ya, mulai ada Biosaka, kami mencoba dengan rekan-rekan di UPTD Pertanian Cinere. Nah, dengan ini dalam pertama awal dulu itu masih awam ya. Permulaan berarti ya. Permulaan kita bikin, alhamdulillah walaupun kita bikin awal tidak sempurna ya, alhamdulillah kesininya rekan-rekan di UPTD Pertanian Cinere ini alhamdulillah berhasil. Udah terbiasa, dan alhamdulillah rekan-rekan penyuluh pertanian lapangan UPTD Pertanian Cinere ini yang sering melakukan praktek pembuatan Biosaka ini tidak sekedar untuk tanaman padi. Jadi kita coba awal dari padi, karena di sini ini tanaman di UPTD Cinere ini ada tanaman kedelai, ada jagung, ada tomat, ada cabai, dan alhamdulillah di masing-masing rekan kami penyuluh ini di wilayah kerja masing-masingnya ini ada yang sering praktek di tanaman padi dan hortikultura, khususnya di Palawija. Ya. Baik Bapak, berarti ini masih belum sempurna ya.
Oke Pak, mungkin sudah banyak demplot Bapak yang lakukan mengenai pengaplikasian di bidang holti ya, terutama hortikultura ya. Dari tadi cabai segala, dan insya Allah ini menarik. Mungkin suatu saat saya bisa liputan juga untuk tanaman-tanaman yang sudah diaplikasikan tentang pupuk biosaka ini Pak ya. Mungkin suatu saat insya Allah bisa Pak ya. Siap. Dan saya juga mau izin nanti kalau saya aplikasikan, dan alhamdulillah terima kasih ilmunya Pak ya. Oke, jadi siap. saya akan kembangkan dan materi-materi yang sudah saya dapat, insya Allah saya akan coba aplikasikan Pak ya. Jadi siap. nanti minta tolong bantu didampingi juga untuk pelaksanaannya, dan atau minimal bisa diberikan arahan lah tentang pengaplikasiannya. Ya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih atas waktu. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya Pak ya. Semangat selalu, semoga sehat. Terima kasih. Nah sahabat, sebelum kita akhiri videonya, tapi kita akan coba tanya bagian penyuluhnya mengenai biosaka juga. Ini masih dari POPT ya, penyuluhnya. Tadi kan ada Pak Nana, bagian kepala POPT-nya tadi sudah digambarkan lah. Tapi hanya gambaran sahabat ya mengenai biosaka, karena untuk materinya alhamdulillah saya sudah dapat, sudah dikasih, tapi tidak kita bisa share secara real atau secara panjang karena durasi sahabat. Nah untuk cara pengaplikasiannya, untuk lebih jelasnya kita tanya penyuluhnya sahabat. Ini menarik nih, jadi biar kita tahu sahabat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Pak, saya bisa berkunjung dan bisa ngobrol nih bareng bapak-bapak ini mengenai biosaka. Nah Pak, kalau boleh saya bertanya-tanya tentang biosaka, tentang pengaplikasiannya, untuk melengkapi tadi bahwa secara garis besar dari Pak Nana sudah disampaikan ya, dan saya akan mohon waktu ke Pak Toto, boleh Pak? Iya, silakan Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, jadi menyangkut pengaplikasian pasti tidak jauh dengan dosis Pak. Dosis dan cara untuk melakukannya itu secara teorinya dulu Pak, bagaimana itu untuk biosaka itu, termasuk intervalnya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjabarkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Ismanto. Kebetulan sebelum lebih lanjut, kebetulan saya juga dari awal-awal mulai kerja di bidang pertanian itu awal-awalnya di bidang perlindungan, sama-sama dengan POPT Pak Nana. Kebetulan dengan berakhirnya perjalanan, ya udah tidak asing lagi, pindah dari bidang perlindungan, yaitu dari POPT pindah ke bidang penyuluhan, ya sekarang menjabat sebagai penyuluh pertanian yang pegang wilayah di Desa Pamupukan, Kecamatan Cineru. Kebetulan untuk pengaplikasian biosaka, Iya Pak. kebetulan biosaka sekarang lagi gencar-gencarnya atau booming-boomingnya yang sedang digalakan oleh Kementerian Pertanian, yaitu melalui Dirjen Tanaman Pangan. Iya Pak. Biosaka sekarang lagi tren. Untuk aplikasi, kebetulan pernah juga praktek di Desa Pamupukan di wilayah binaan saya sendiri, yaitu di kelompok Tani Mukti 1, 2, dan 3. Ya. Kebetulan udah praktek, ya tidak beda jauh sama yang tadi udah diliput yang diberikan oleh POPT yang BPP UPTD Cineru. Untuk pengaplikasian yaitu pemakaian dosisnya itu 30 atau 40 mili per tangki yang 15 liter. Untuk aplikasinya itu umur 7 dan 10 hari setelah tanam bisa diaplikasikan, itu dengan cara sistemnya sistem kabut. Beda dengan pengaplikasian kayak POC atau pestisida yang lain, yaitu dengan cara di spray. Kalau untuk aplikasian biosaka ini kita sedang dihitung yang dianjurkan, yaitu ya dengan sistem pengkabutan. Oh, pengkabutan. Iya. Baik Bapak, ya. Berarti
Untuk aplikasi itu rata-rata 40 mili ya, Iya. untuk per tangki yang 15 liter. Dan cara teknisnya mungkin sistemnya pengkabutan. Ya, sistemnya kabut. Dosis yang tepat itu apakah itu 40 ml itu untuk jenis tanaman tertentu dan atau apakah untuk semua jenis tanaman, baik holti ataupun tanaman rempah atau perkebunan lainnya. Nah terus kalau kita mengaplikasikan lebih daripada 40 mili atau yang dianjurkan itu, apakah ada lebih cenderung bagus apa memang lebih cenderung kurang bagus gitu Pak? Nanti dulu. Untuk pengaplikasian kan rata-rata sekarang lagi booming ya untuk menunjang keberhasilan ya, untuk di lapangan khususnya mau di tanaman pangan atau tanaman hortikultura, lebih baik kita mengacu yaitu pakai aturan. Kalau untuk yang sesuai aturan, otomatis di dalam hasilnya juga tidak akan mengecewakan. Beda dengan hasil yang melebihi dosis aturan Yang dianjurkan yang ya. dianjurkan ya. Baik Pak, itu untuk interval itu sendiri kira-kira sampai masa panen, misalkan saya aplikasikan di rempah kapulaga nih, nanti mungkin perlu dicoba dan perlu didampingi Pak ya. Iya. Karena selama ini saya baru demplot ya, itu mah demplot pribadi sebagai petani, tetapi untuk sumbernya saya ingin lebih didampingi sama Pak PPL dan dari Dinas Pertanian ini, termasuk BPP ya, BPP Ciniru ini. Nah itu untuk interval itu sendiri yang maksimal atau minimalnya berapa itu Pak? Untuk pengaplikasian ya, kebetulan kebanyakan kalau yang di wilayah Ciniru, khususnya kan di bidang pangan, kebanyakan yang di tanaman padi ya Pak. Iya. Nah, untuk kebetulan sekarang yang diaplikasikan untuk di tanaman kapol, kebetulan kan ini baru mulai mencoba diaplikasikan ya Pak ya. Iya, belum belum kita realisasikan ya. Jadi untuk itu kan kapol kan itu kan ke tanaman tahunan ya Pak ya. Iya, Tanaman tahunan. Ya, jadi kita kan aplikasinya juga kan bisa kita pilih dari tanaman apa yang udah jadi indukan atau kita tanam yang baru maunya itu ya. Vegetatif atau generatif. Generatifnya iya. Iya. Nah, kalau yang generatif kan otomatis tanaman-tanaman yang udah Produktif. udah lama. Nah, kalau vegetatif kan berarti tanaman-tanaman yang baru Baru. atau muda. Iya. Untuk tanaman tahunan ya alangkah baiknya ya dimulai dari tanaman yang baru, tanaman vegetatif kita aplikasikan. Siap. Untuk itu kan kebetulan di Gunung Manik sentra untuk tanaman kapol yaitu tanaman tahunan ya. Ya. Kami dari penyuluh khususnya sama LPK siap untuk membantu mendampingi pengaplikasian untuk biosaka di lapangan. Di Kapulaga Di terutama Kapolaga khususnya Kapolaga yang sentranya yaitu di Gunung Manik. Siap. Terima kasih nih Bapak udah bersedia untuk mendampingi, dan saya juga akan mungkin nanti bisa meliput tentang hasil daripada aplikasi binaan Bapak, terutama tadi sempat Bapak sudah aplikasikan di daerah binaan Bapak itu daerah Desa Pemupukan ya. Mungkin sewaktu ke waktu saya bisa Pak untuk berkunjung atau meliput sebagai bentuk pembelajaran atau edukasi buat saya pribadi terutama, dan umumnya buat para petani baik kelompok ataupun perorangan tentang biosaka itu Pak, sebagai contoh atau boleh dibilang bisa memicu atau memacu semangat para petani yang belum mengaplikasikannya. Boleh mungkin Pak ya? Oh, bisa dan sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Karena itu untuk menyebarluaskan suatu teknologi, apalagi sekarang lagi booming-boomingnya tentang biosaka. Jadi sangat berguna untuk para petani khususnya ya di wilayah Kecamatan Ciniru dan Hantara, umumnya di wilayah Kabupaten Kuningan Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin karena kalau kita gali ini sangat menarik dan bisa berjam-jam Pak ya. Dan inilah hebatnya biosaka, saya juga tertarik dan saya
juga mulai bismillah lah untuk mengembangkannya dengan harapan tetap dibimbing, didampingi oleh bapak-bapak sekalian, terutama dari BPP Kecamatan Ciniru ini. Mungkin terima kasih atas waktu dan ilmunya Pak, semoga bermanfaat. Ya. Baik sahabat, mungkin itu tadi sedikit gambaran atau cuplikan mengenai ilmu atau materi biosaka yang disampaikan oleh beliau-beliau sebagai, ya boleh dibilang ini sumber yang valid untuk di bidang biosaka, karena ini dari BPP langsung ya. Dan alhamdulillah saya bisa sempetin update atau upload mengenai hal materi biosaka ini. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada, terutama buat para petani ya, baik itu kelompok ataupun pemula khususnya seperti saya ini. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya harap maklum dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.